Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah cara melakukan percobaan praktikum kimia dasar, yaitu percobaan ke-6 tentang ikatan kimia. Para mahasiswa, saya akan memberikan beberapa sampel larutan yang nanti kalian bisa kerjakan hal yang sama pada seluruh larutan yang digunakan. Yang pertama yaitu tentang membedakan senyawa elektrolit dan non elektrolit. Di sini saya sediakan dua sampel, yaitu NaCl dan oleum ricini. Nanti cara kerjanya sama dengan sampel-sampel yang lainnya. Kemudian yang dibutuhkan peralatannya yaitu ada baterai dan lampu. Nah, di sini yang terhubung dengan kabel. Nanti di sini saya cek ya, ini nyala. Nanti kalian amati apakah larutan NaCl ataupun oleum ricini di sini nanti mampu membuat lampunya ini menyala atau tidak menyala. Kemudian apakah di dalam elektrodanya ini, baik yang warna merah maupun yang warna hitam, akan menimbulkan gelembung atau tidak menimbulkan gelembung. Nah, itu membedakan apakah dia tergolong elektrolit ataukah non elektrolit. Sederhana ini cara kerjanya. Ini silakan diamati ya. Kita coba. Di sini sudah saya siapkan. Nanti kalian masukkan kurang lebih 10 mili. Masukkan 10 mili larutan NaCl ataupun larutan yang lainnya ke dalam beker gelas. Kemudian ini saya pinggirkan dulu. Oke, biar kelihatan. Ya, ini 10 mili. Kemudian masukkan elektroda ini, ya, celupkan ke dalam beker gelas. Jangan sampai terhubung seperti ini, tapi diberi jarak. Kita mengamati, nah seperti ini. Kemudian kita lihat apakah lampu yang ada di sini menyala atau tidak menyala. Nah, perhatikan di sini. Nggak tahu dari kamera kelihatan atau tidak. Yang dimunculkan, oke, agak saya perjelas ya. Nah, ini di sini lampunya menyala meskipun tidak terlalu terang, jadi nyala meskipun tidak terlalu terang. Kemudian pada elektroda kalian amati apakah di elektroda yang berwarna merah ataupun yang berwarna hitam itu memunculkan gelembung atau tidak memunculkan gelembung. Di sini dari pengamatan yang saya lakukan pada NaCl itu gelembungnya hanya sedikit. Ya, nah, kenapa kok bisa gelembungnya sedikit? Karena juga bisa dipengaruhi untuk elektron elektrolit itu konsentrasi yang digunakan. Apakah NaCl-nya dengan konsentrasi besar atau molaritasnya besar ataukah molaritasnya kecil, sehingga berdampak pada nyala yang ditimbulkan pada lampu maupun gelembung yang ditimbulkan pada elektroda. Oke, nanti kalian amati ya pada seluruh larutan yang digunakan sebagai sampel. Cara kerjanya seperti ini, sama semuanya. Oke, jadi ini kesimpulannya, lampunya menyala meskipun tidak terang, kemudian ada gelembung. Nanti kalian carakan hal yang sama. Kalian amati kedua-duanya. Selanjutnya kita coba menggunakan sampel yang lain, yaitu oleum ricini. Baik. Nah, nanti setelah kalian uji tadi, jangan lupa elektrodanya ini kalian lap dengan tisu, ya, dibilas dengan aqueous, kemudian dilap dengan tisu agar nanti tidak tercampur pada saat diuji dengan larutan yang lainnya. Oke, ini sudah saya bersihkan. Kemudian kita uji dengan cara yang sama. Kita coba masukkan apakah oleum ricini akan menimbulkan nyala atau membuat lampunya menyala, atau ada gelembung atau tidak ada sama sekali. Kita lihat, kita cek ya. Sekali lagi jangan sampai jangan sampai antar elektroda atau antar kabel ini saling bersentuhan, jadi diberi jarak. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini saya agak perjelas ya. Nah, di sini hasilnya adalah pada oleum ricini, ya, di sini tidak membuat lampu menjadi menyala atau tidak ada nyala lampu. Kemudian pada masing-masing elektroda, baik yang berwarna merah maupun berwarna hitam, juga tidak memunculkan gelembung. Nah,
tidak menunjukkan gelembung. Kalau kalian nanti amati secara lebih detail di praktikum, tidak ada gelembungnya. Sehingga kesimpulannya nanti kalian bikin, apakah larutan yang memberikan warna nyala, memberikan nyala pada lampu ataupun ada gelembung, dan yang tidak memberikan nyala pada lampu dan tidak memberikan gelembung tergolong elektrolit ataukah manakah yang tergolong non elektrolit. Nanti kalian buat kesimpulannya. Oke, seperti itu pada sesi pertama percobaan untuk membedakan senyawa elektrolit maupun non elektrolit. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua percobaan ikatan kimia, yaitu membedakan senyawa kovalen polar dan kovalen non polar. Alat yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi seperti ini, kemudian nanti ada gelas ukur untuk mengambil larutan. Sampel yang saya gunakan adalah etanol, ya, etanol, aquades, kemudian minyak kelapa yang saya ganti dengan oleum ricini dan aquades. Kemudian yang terakhir alatnya adalah vortex, ya. Jika nanti ini vortexnya, ya, digunakan untuk mengaduk. Kalau kamu nanti ngantri, ya, misalkan tidak kebagian vortex atau nunggu vortexnya agak lama dari teman-temannya, kamu bisa lakukan gerakan seperti ini dalam mengaduk, ya. Oke, kita coba. Kita masukkan 2 mili aquades dan 2 mili etanol. Oke, 2 mili aquades dan 2 mili etanol. Kita tuang. Ini aquadesnya. Sama-sama 2 mili, ya. Kita masukkan jadi dalam satu tabung reaksi, ya. Kita amati sebelum pengadukan. Sebelum pengadukan, dua larutan tersebut baik etanol maupun aquades bercampur menjadi satu atau tercampur terlarut sempurna, ya. Jadi larutannya bercampur dengan menjadi satu, tidak ada sekat. Kemudian kita coba aduk. Ini sini saya menggunakan vortex, ya, untuk membantu proses pengadukan. Nah, ini tekan nanti seperti ini. Oke, kalian amati sama bercampur menjadi satu, atau kalian kalau tidak menggunakan ini bisa menggunakan tangan seperti ini. Kalian amati sama, ternyata larut atau tidak terpisah, ya, menyatu menjadi satu, sehingga di sini sama-sama apakah dia termasuk larutan yang sama-sama polarnya ataukah salah satu diantaranya ada yang polar ataukah non polar, atau kedua-duanya juga termasuk non polar. Kalian amati sifatnya, kalian cek di literatur apakah etanol ataupun aquades termasuk dalam kategori senyawa yang polar ataukah non polar. Dengan cara yang sama kita gunakan bahan yang lain. Saya gunakan oleum ricini. Saya siapkan dulu aquadesnya dengan jumlah yang sama, 2 mili. Ini adalah aquades. Kemudian saya siapkan oleum ricini juga 2 mili. Kita masukkan. Oke, baik, perhatikan sebelum diaduk, ya, semoga ini kelihatan dari kamera. Ada dua fase yang terjadi antara aquades dengan oleum ricini. Di sini ada sekatnya, ya, memisahkan antara minyak dengan air. Kemudian kita coba aduk, apakah bisa bercampur atau tetap terpisah.
kemudian setelah kerut ternyata tetap terpisah antara Aquades dengan Oleum Ricini. Kalian nanti simpulkan apakah keduanya punya polaritas yang sama, sama-sama polar, ataukah keduanya sama-sama nonpolar, ataukah keduanya memiliki perbedaan polaritas. Salah satunya adalah polar, salah satunya yang lain adalah nonpolar. Kemudian kalian cek yang manakah yang berada di atas, apakah Aquadesnya, ataukah yang di atas adalah Oleum Ricini. Kemudian simpulkan kenapa yang di atas adalah Aquades atau kenapa yang di atas adalah Oleum Ricini. Kaitannya di sini adalah berat jenis. Kalian cek di literatur berapakah berat jenis dari Aquades dan berapakah berat jenis dari Oleum Ricini. Yang lebih berat otomatis berada di bawah, yang lebih ringan otomatis berada di atas. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk larutan yang lain cara kerjanya sama, nanti Aquades dengan etanol, Aquades dengan kloroform, Aquades dengan H2SO4 dan beberapa contoh larutan yang lain yang nanti akan disediakan di laboratorium. Seperti itu langkah-langkah yang akan kalian lakukan di laboratorium untuk percobaan ke-6 atau yang pertama setelah UTS. Terima kasih, semoga bermanfaat dan silakan mencoba di laboratorium di hari kalian praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.